Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu Ustadz Joban ya. Alhamdulillah. Gimana Agus, sehat ya? Alhamdulillah Ustadz Joban. Saya dan Bung Fahari di studio saat ini. Alhamdulillah sehat Ustadz Joban. Alhamdulillah. Jam berapa sekarang di sana Ustadz Joban? Ini hampir jam 6, jam 5.47 ya. Ya. Dan ada biasanya kalau hari ini atau bulan-bulan Januari musim apa di sana Ustadz Joban? Ya musim dingin nih. Oh, sudah masuk musim dingin ya? Iya, dingin ya, dari Desember kemarin tuh ya. Ini lagi cukup dingin, agak dingin sekali ya. Ya. Baik, Ustadz Joban, kita juga perlu dong untuk walaupun di Jakarta juga sedang musim hujan, ini sudah berapa hari hujan, mendung begitu ya. Bahkan kemarin juga di Monas ini banjir karena memang curah hujan yang cukup tinggi. Deras ya. Betul sekali. Dan kita ingin mendengarkan berita dari langit dari Ustadz Joban. Berikan kami tausiah dan juga nasihat-nasihatnya gitu ya Ustadz Jobannya, agar nanti kita lebih semangat dan bisa menjalani hari-hari ini dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz Joban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saya yakin para pendengar Radio Rasil semuanya melihat apa yang terjadi di Gaza setelah adanya gencatan senjata. Jadi ada peristiwa sangat menarik, yaitu ketika orang-orang Gaza ini pindah kembali ke utara yang dulu tinggal di situ. Nah, kepindahannya ini memang saya juga nggak pernah terbayangkan. Mereka ratusan ribu berbondong-bondong, ya. Kalau kita lihat wajah-wajah mereka itu wajah-wajah orang yang menang. Sambil takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Setiap di stop interview oleh wartawan itu semuanya menunjukkan senyum. Padahal tempat yang mereka tuju sudah hancur semuanya. Hampir hancur semuanya. 85%. Namun semangat mereka untuk kembali bahwa ini tanah mereka. Bagaimanapun terjadi akan kembali. Dan ini membuat yang selama 15 bulan berusaha untuk menghancurkan mereka jadi kabur. Jadi bingung. Nggak percaya, don't believe. Bagi mereka, malah salah seorang di antara mereka mengatakan ini suatu kemenangan katanya bagi orang Palestina, ini kekalahan bagi kita. Ya. Namun di celah-celah itu ada wartawan ketika mereka berjalan ketemu dengan seorang gadis mungkin sekitar umur 15 tahun, itu sedang ngasih makanan kepada kucing. Dia punya satu roti yang bundar itu, dipotong-potong dikasih sama kucing itu. Kemudian ditanya sama wartawan ini, kamu lagi apa? Ya, saya tadi lagi nyari roti, saya kelaparan, kemudian saya lihat kucing ini kasihan katanya. Jadi kamu tetap menderita kelaparan demi untuk kucing kali ya. Kasihan nih kucing, kalau nggak saya ngasih mati mungkin dia mati. Subhanallah. Akhirnya kebetulan temannya wartawan itu dia baru ngambil roti. Dikasihkanlah tumpukan roti, mungkin ada 10 lebih. Nih untuk kamu katanya. Kemudian dikasih uang shekel, kasih uang sama dia. Nangis perempuan itu. Loh, kata wartawan, nih kenapa kamu nangis? Qala ma arhamak ya Rabb. Ya Allah, alangkah kasih sayang kamu ya Allah. Saya ngasih makan ke kucing, langsung dibalas dengan roti yang banyak ini. Kemudian uang lagi. Ya Allah, dibalas kontan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya itu sebenarnya lagi keluar mencari roti. Saya punya 3 saudara yang lagi kelaparan, sudah nggak bisa jalan. Kemudian di sana juga anak-anak hanya yatim piatu. Subhanallah. Right? Akhlak seperti ini disebut dalam bahasa Arab al-ithar. Al-ithar ya, itu mengutamakan orang lain meskipun dia perlu. Mengutamakan orang lain
tidak tanpa pamrih, tidak mengharapkan balasan, demi untuk kebahagiaan orang lain. Inilah akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan satu lagi, ada yang hari Sabtu besok ini, salah seorang namanya Mu'adz. Dia termasuk daftar orang yang akan dikeluarkan. Tapi dia nggak mau keluar. Ya, dia bilang biar orang yang dihukum lama 30 tahun atau seumur hidup itu diutamakan katanya. Saya ini sudah 5 bulan, sudah hampir 5 bulan, dan saya 5 tahun. Tinggal 5 bulan saya keluar katanya. Padahal kita belum tahu, barangkali diperpanjang lagi sama orang kita, karena itu kan nggak adil memang di sana itu. Jadi dia mengorbankan kemerdekaannya coba demi untuk orang lain. Right? Oleh karena itu maka salah satu akhlak yang dipuji sama Allah, akhlak kalau kita memilikinya akan dipuji sama Allah, sama Rasulullah, dan semua orang pasti akan senang sama kita. Nah, di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang Ansor. Ada sebab turun ayat ini, pernah Nabi itu kedatangan tamu. Dicek pada istri-istrinya nggak ada makanan sama sekali. Tamu dari jauh dari Mekah. Nabi ke masjid. Kata Nabi, siapa yang mau mengambil tamu saya ini? Kira-kira kalau ada ustadz, imam, masih ke pengumuman begitu, itu para makmum gimana reaksinya? Kamu aja. Subhanallah, kata menurut riwayat, itu semua sahabat angkat tangan. Dan ketika angkat tangan itu tidak tahu di rumah ada makanan atau tidak. Allah, karena ingin menjamu tamunya Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah menunjukkan salah seorang Ansor. Ya, langsung bawa ke rumahnya. Tanya sama istrinya, ada makan nggak? Ada, tapi untuk anak-anak besok. Udah, anak sudah tidur aja. Ya, ini ada tamu Rasulullah. Karena makanannya memang sedikit, cukup untuk satu orang. Kata tuan rumah itu, kamu nanti begitu mau makan, mainkan lampu itu, diredupkan sedikit supaya nggak kelihatan makanannya. Karena kalau orang Arab kan makan sama-sama satu piring. Iya. Jadi yang tuan rumah itu, gitu, tamunya sampai kenyang tamu tuh kembali ke masjid, dia tinggal di masjid. Besoknya ketika yang menjamu itu datang ke masjid, lihat tadi malam suami, istri, anak-anak tidur lapar demi untuk tamu Rasulullah SAW. Turun ayat. Kata Nabi sebelum membacakan ayat itu, Allah telah kagum atas perbuatan kamu berdua. Nangis orang itu. Rasulullah nggak ada yang tahu, betul. Tapi Allah above 7 heaven, dia tahu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain meskipun mereka perlu. Mereka lapar. Subhanallah. Ya. Nah, ini kita sering membaca ayat-ayat seperti itu selalu terbayang siapa? Sahabat-sahabat Nabi kan. Wa yutimuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan meskipun mereka perlu makan itu. Mereka mungkin dalam lapar. Ini ayat turun kepada siapa? Ali dan Fatimah. Ketika mau buka puasa, malam pertama datang orang miskin. Malam kedua orang yatim. Yang ketiga orang yang baru keluar dari penjara. Dikasihkan makanan itu. Maka Allah memuji di dalam Quran ini. Jadi itu yang selalu kita bayangkan. Tapi subhanallah, ya, apa yang terjadi zaman dulu itu yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran terjadi sekarang di Gaza. Subhanallah. Ya, banyak sekali kisah-kisah orang-orang Gaza yang mempunyai sifat al-ithar. Al-ithar. Kenapa? Karena orang Gaza ini saya sebutkan dulu Ahlul Quran. The people of Quran. Dia bukan hanya baca Quran untuk berkah, baca Quran untuk dapat pahala, tapi mereka mempraktikkan Al-Quran. Like Quran walking. Quran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, meskipun
15 bulan mereka mendapatkan cobaan yang luar biasa. Tapi karena di dadanya ada Al-Quran, maka ajaran Al-Quran itu keluar semua. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, mereka orang yang sabar. Allah senang orang yang terlalu berbaik sangka kepada Allah SWT. Dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini bagaimana sangkaan hambaku terhadap aku. Kalau disangka baik, akan kasih baik. Nah, orang Gaza ini tidak pernah komplain, tidak pernah mengeluh. Coba lihat di Instagram, di TikTok, di mana saja, setiap mereka diinterview, apa yang dikatakan? Alhamdulillah. Ada seorang guru kemarin ketika dia kembali ke utara, ditemukan semua rumahnya sudah hancur. Kecuali buku-buku dia dan ada Quran di situ. Right? Ketika diinterview, what do you think? The first word said Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Rumah hancur semua. Right? Tapi kata-kata yang keluar, Alhamdulillah. Right? Dibilang, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat para syuhada. Amin. Menyembuhkan orang-orang yang sakit. Right? Dan memberikan kesabaran kepada kita. Ini dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Itu kan. Ya, jadi mari para pendengar sekalian, kita tumbuhkan akhlak yang baik nih. Akhlak al-isar. Al-isar dalam harta, al-isar. Ya, misalnya kalau sahabat pernah 40 sahabat semuanya lapar, tapi makanan hanya 10 roti yang benar itu. Right? Jadi salah seorang sahabat punya ide, ini aja katanya, supaya kita matikan aja lampunya. Semua sahabat makan, kemudian terima kasih, jazakallahu khair, pada pulang setelah sebentar. Waktu lampu dinyalakan, itu roti masih utuh, masih ada, nggak ada yang makan. Masing-masing, biar teman saya yang makan, biar teman saya yang makan. Kalau kita gimana? Lampu mati, lapar, habis tuh ya. Right? Allah. Maka, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menumbuhkan akhlak isar ini? Right? Karena kalau kita lihat di Jakarta misalnya, kita lihat lihat perbandingannya. Di satu sisi rumah-rumah yang mewah-mewah, gedung tinggi-tinggi, di pinggir dikit orang-orang yang rumahnya kumuh dan sebagainya. Right? Nah, yang pertama kita mesti tahu bahwa hidup ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu the best, yang paling baik dari amalnya. Jadi ketika kita dikasih harta, kasih kedudukan, itu ujian ya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau gak share dengan yang lain. Yang kedua, walal akhiratu khairun laka minal ula. Pahala akhirat, kedudukan akhirat lebih baik daripada dunia ini. Ketika otak bahwa ketika dia mengutamakan orang lain, yang akan dia dapat lebih daripada yang dia kasihkan, itu mudah saja. Karena yang diharapkan di sana di akhirat nanti, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak ada pemikiran seperti itu, memang berat untuk mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya untuk kepada orang lain. Kalau kita yakin bahwa akhirat lebih baik daripada sini, itu mudah sekali. Oleh karena itu dulu sebagai penutup ada Abdullah As-Sahmi, itu ditangkap oleh Raja Romawi dengan semua pasukannya, sekitar 30 orang. Pertama diiming-iming, kalau kamu mau masuk Kristen, tinggalkan agamamu, saya kasih setengah kerajaanku. Dibilang, kamu kasih semua kerajaanmu dan semua kerajaan Arab, saya akan tinggalkan agama saya. Kalau gitu saya bunuh. Alhamdulillah. Itu yang kami harapkan, katanya. Akhirnya digodok minyak yang mendidih sekali. Kemudian dilempar ke satu persatu. Satu sahabatnya itu begitu lempar jadi tulang langsung. Kena panasnya itu. Setelah beberapa hari dilemparkan, gimana kamu sekarang?
Nah, dia nggak mau rubah dia. Lemparkan lagi yang lain. Gitu kan. Kemudian, oke, lemparkan dia. Begitu jalan dia, nangis dia. Raja gembira. Wah, mungkin dia berubah sekarang. Kamu sekarang mau ikut kami? Kalau enggak, kenapa nangis? Karena dua alasan nangis. Yang pertama, karena teman-teman saya mendahului saya ke surga. Yang kedua, saya sayang hanya punya satu jiwa, satu nyawa. Saya andaikan punya 1000 nyawa, masukkan hidup lagi, saya tentu lebih bahagia. Terus kata raja ini orang bagaimana caranya untuk hukum seorang seperti ini? Kalau dilemparkan, malah itu yang diharapkan. Lain. Kata raja, begini saja kamu. Saya akan bebaskan kamu dengan syarat apa? Mencium kepala saya, katanya. Apa? Boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Semua tentara kami dibebaskan. Boleh, oke. Selalu ingat mengutamakan yang lain. Untuk kalau di saya nggak mau dia. Subhanallah. Maka ketika pulang ke Madinah, itu dia Umar tahu cerita itu, suruh sahabat Nabi suruh mencium kepala dia. Ya, jadi itulah akhlak yang mari kita tanamkan, akhlak izar. Terutama zaman sekarang ini banyak orang yang, maka jangan jadi orang yang egois atau selfish. Ya mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk memiliki akhlak yang baik ini. Karena dengan punya akhlak ini, kita akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan dicintai oleh semua manusia di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Joban, terima kasih atas tausiahnya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.